وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المكاسب والغايات. اللهم صل على سيدنا محمد خير المخلوقات وعلى آله وأصحابه السابقين إلى الخيرات. برعاك يا ربنا يا حق يا نور أن ترزقنا جميعا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة فإنه من أوتي حكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا الكتاب والحكمة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين. بيان سكرة الموت والاعتبار بالجنائز وزيارة القبور. Tayyib, sekarang kita sudah pindah ke bacaan masih terkait dengan kitab Sikril Maut wa ma ba'dahu, ingat-ingat mati dan apa sesudahnya. Sekarang kita telah sampai kepada bacaan bayan sakratil maut. Bayan sakratil maut, penjelasan tentang sakratul maut wal i'tibar bil janaisi, dan mengambil pelajaran atau i'tibar bil janaisi dengan jenazah orang-orang yang sudah meninggal, wa ziyaratil kuburi, dan ziarah kubur. Di sakratul maut, dalam hadis dikatakan inna lil mauti sakratun, bahwasanya kematian itu memiliki sakrat, detik-detik akhir menjelang kematiannya ada sakrat. Disitulah yang biasa digambarkan suatu kondisi, situasi yang mengerikan, karena memang amat sangat menyiksa atau menyakitkan itu sakratul maut. Baik dalam hadis ada disebutkan tentang sakratul maut, demikian pula di dalam Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran, waja'at sakratul maut bil haqq, dan sakratul maut datang bil haqq, dengan benar. Dzalika ma kunta minhu tahid, itulah yang kamu lari daripadanya. Dapat dikatakan bahwa terkait dengan sakratul maut ini ada nasnya baik dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Tapi kita akan baca. I'lam, ketahuilah, annahu law la yakun baina yadil abdil miskin. I'lam annahu law lam yakun baina yadil abdil miskini karbun wala haulun wala azabun siwa sakratil maut bimujarradiha lakana jadiran bi ayyatanaqasa alaihi aishuhu. Kita melihat dulu i'lam, ketahuilah, fil amar, ketahuilah, dari kata alima ya'lamu, i'lam,
Kemudian lam yakun baina yadil abdi, tentu ini adalah khabar muqaddam karena terdiri dari darab makan. Laula yakun, seandainya tidak ada baina yadil abdil miskin, di hadapan hamba yang miskin, hamba yang kasihan. Kita semua maksudnya ini, kita semua ini hamba yang miskin, kasihan. Tidak ada apa karbon wala haulun. Karbon itu kesulitan, karbon kesulitan. Wala haulun, dan tidak ada kengerian, rasa takut. Kengerian, sesuatu yang mengerikan, haulun. Wala azabun, dan tidak ada azab. Tidak ada azab siwa sakratil maut, selain sakratul maut bimujarradiha, sendirinya. Lakana jadiran, maka adalah sangat pantas. Jadiran adalah khabarnya kana, jadiran maka sangat pantas, layak. Bi ayyatagassa alaihi aishuhu, hidupnya hamba tadi itu, ayyatagasya, keruh atau tidak tenang, ayyatanaggasya. Yatanaggasya itu artinya hidup yang tidak tenang. Wa yataqaddar alaihi sururuhu, kemudian kebahagiaannya akan menjadi keruh. Sururuhu. Wa yufariquhu sahwuhu, kemudian kelalaiannya, wa ghaflatuhu, dan kelalaiannya, yufariquhu, akan meninggalkannya atau berpisah dengannya. Wa hakikan, kemudian yang terjadi, bi ayyutawwila fihi fikruhu, maka dia akan berpikir panjang pikirannya. Artinya bi ayyatulu fihi fikruhu fihi, pemikirannya terhadap sakratul maut itu akan panjang, akan terus menerus. Wa ya'damu lahu isti'daduhu, dan menjadi besar, wa ya'damu, dan menjadi besar, isti'daduhu, persiapannya. La siyama, terutama wa huwa fi kulli nafsin, yaitu pada setiap napas, bisadadihi, memperhatikannya. Artinya dia akan senantiasa memperhatikan sakratul maut itu. Maksudnya seperti ini. Yang namanya kegelisahan, kegalauan, kesulitan, azab, itu kan banyak. Apakah misalnya terjadi perang, itu juga merupakan haul, suatu kesulitan, atau paceklik, jadi musim kemarau yang panjang. Kita terkadang muncul rasa was-was, rasa takut ketika ada orang mengatakan sekarang petani tidak mau menjual berasnya. Kenapa? Karena simpan karena menghadapi kemarau yang panjang. Waduh, bagaimana nanti ini kalau betul-betul terjadi kemarau, petani saja tidak mau menjual padinya lagi. Kita yang tidak bertani mau makan dari mana ini? Itu kan sesuatu yang mengerikan, nampak sesuatu yang mengerikan.
atau ada ancaman umpamanya akan terjadi gempa atau tsunami dan lain-lain sebagainya. Demikian pula nanti dengan azab kubur, azab apakah di dunia atau azab kubur banyak. Tapi kalau musannifu pengarang di sini mengatakan, andai saja laula yakum bainal 'abdil miskin, seandainya tidak ada di hadapannya hamba yang miskin ini, kita ini, karbon kesulitan, wala haulun, dan tidak ada sesuatu yang mengerikan, wala azabun, dan tidak ada azab siwa sakratil maut, selain daripada sakratul maut. Cukup saja sakratul maut ini yang mengerikan ini, dengan sendirinya maka amat sangat pantas membuat hidup si hamba tersebut aisyuhu tidak akan tenang, wa yataqaddar alaihi sururuhu, kemudian kebahagiaannya akan menjadi keruh. Memikirkan itu, bi ayatula fi fikru, karena dia akan berpikir panjang memikirkan bagaimana nanti menghadapi sakratul maut ini, dan persiapannya untuk menghadapi sakratul maut semakin besar. Setiap napasnya dia akan mempunyai perhatian kepada sakratul maut. Banyakkan riwayat-riwayat yang menyampaikan kisah-kisah yang menyampaikan bagaimana sakitnya sakratul maut. Andai saja ada binatang yang dikuliti tanpa disembelih, langsung saja dibuka kulitnya, langsung saja dibuka kulitnya, tidak disembelih, betapa sakitnya, tapi tidak ada artinya itu dibandingkan dengan sakitnya ketika nyawa nanti dicabut dari raga ini, dari jasmani ini. Banyak riwayat-riwayat lebih sakit daripada tebasan tusukan pedang 300. Bisa dibayangkan bagaimana sakitnya kalau sampai tubuh ini ditusuk, ditebas pedang sampai 300 kali. Tapi semuanya itu tidak ada artinya dibandingkan dengan sakitnya nanti sakratul maut. Itulah sehingga dikatakan bahwa andai saja, itu saja, tak ada ancaman-ancaman azab atau kesulitan-kesulitan yang lain, maka itu tidak akan membuat tenang, tidak akan membuat tenang hidupnya. Demikian pula kebahagiaannya. Kama qala ba'du hukama, sebagaimana beberapa hukama ahli hikmah berkata, karbu biyadi siwaka, kesulitan yang ada biyadi siwaka, di hadapan orang lain selain daripada kamu, maksudnya siwaka, la tadri mata yaghshaka, kamu tidak tahu kapan dia akan meliputimu, yaghshaka, kapan akan mendatangimu. Wa'lam, dan ketahuilah, annal janaiza ibratul lil basirati, bahwasanya jenazah-jenazah itu, orang mati ibaratun adalah merupakan ibrah, pelajaran lil basirati, bagi orang yang punya pandangan, yang punya perhatian, penelitian, lil basirati. Wa fiha tambihun, di dalamnya ada peringatan, tambih, wa tazkir, la li ahlil ghaflati, bukan bagi orang-orang yang selalu lalai. Fa innaha, karena sesungguhnya, la taziduhum masyahidatuha, menyaksikan jenazah,
menyaksikan jenazah, la yaziduhum, tidak menambah bagi mereka illa kaswatan, kecuali tambah keras hatinya, tambah keras hatinya. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka yadhunnuna, mengira, bahwa sungguhnya mereka mengira, yadhunnuna, bahwa sungguhnya mereka mengira, annahum abadan, bahwasanya mereka selama-lamanya, bahwasanya mereka abadan selamanya, ila janazati gairihim, mengunjungi jenazah gairihim, orang lain. Yanzuruna wa la yahsibun annahum, mereka hanya melihat-lihat, mereka melihat jenazah, tapi la yahsabuna, mereka tidak menyangka, annahum la mahalata alal janaisi, bahwasanya dia pasti, la mahalata itu pasti, la mahalata pasti, alal janaisi, dia juga berada di atas apa itu, keranda, apa tempat jenazah itu, keranda itu, yuhmaluna, mereka juga akan dibawa, au yuhsabuna dzalik. Jadi perhatikan ini, agak sulit dipahami. Pertama, wa'lam, ketahuilah bahwa pada jenazah itu, janais jamaknya, itu sebenarnya ada ibrah, ada pelajaran, tapi bagi siapa? Lil basirah, bagi orang yang punya pengetahuan, bagi orang yang punya pandangan. Di dalamnya ada tambih, perhatian, wa tazkir, dan peringatan. Tapi la li ahlil ghaflah, justru bagi orang yang lalai, tidak mendapatkan ibrah, pelajaran bagi jenazah itu. La taziduhum masyahidatuha, musyahadatuha, dia menyaksikan jenazah itu tidak menambah bagi mereka illa kaswatan, kecuali tambah keras hatinya. Itu bagi orang yang lalai. Kenapa demikian? Li'annahum yadhunnuna, karena sesungguhnya mereka mengira, annahum abadan, bahwa mereka itu selama-lamanya, ila janazati gairihim, hanya mengunjungi jenazah orang lain, yang durun, mereka melihat, wala yahsabuna annahum, tapi dia tidak pernah mengira bahwa sungguhnya mereka pasti alal janaasi, juga nanti berada di atas keranda itu, yuhmalun, akan dibawa. Nah, itu orang-orang yang gaplah, lalai. Jadi kalau kita yang punya basirah, pasti kalau ada orang meninggal atau ada umpamanya mobil ambulans lewat, pasti yang terbentas di pikiran kita bahwa oh, sekarang dia atau mereka lagi yang ada di atas mobil jenazah. Boleh jadi hari ini atau besok atau ba'da ghadin, justru saya nanti akan berada lagi di atas mobil jenazah itu. Demikian pula ketika melihat di atas keranda yang sedang dipikul oleh orang, yang dibawa orang yang punya basirah, dia akan berkata bahwa oh, sekarang giliran dia, tapi boleh jadi hari ini atau besok atau sesudah besok, pasti cepat atau lambat saya nanti akan berada di atas keranda itu. Kalaupun dia menghadiri salat jenazah, maka dia sebelum takbir dia akan berkata, oh sekarang dia lagi aku sholati, lalu nanti suatu saat cepat atau lambat saya akan berbaring di depan dan disolati lagi oleh orang lain. Nah, itu bagi orang yang punya basirah, orang basirah, punya pemikiran. Saya biasa berkata kalau menghadiri takziah, ceramah takziah, alhamdulillah hari ini saya lagi mentakziah jenazah yang sedang meninggal, tapi pasti
besok cepat atau lambat suatu hari nanti saya lagi yang akan ditaksiah. Nah, itu punya basirah. Tapi orang-orang yang gaplah tidak, pokok dia mendatangi jenazah seolah-olah bahwa yang mati itu saja yang dia nata. Dia tidak pernah mengira bahwa dirinya juga nanti juga akan berada di dalam keranda itu. Nah, itulah ahli gaplah. Walakinnahum alal qurbi la yaqdirun. Akan tetapi mereka itu la yaqdirun, tidak pernah mengira. Dia tidak pernah mengira. Wala yatafakkarun, dan dia tidak pernah memikirkan annal mahmula alal janaisi, bahwasanya yang dibawa di atas keranda itu. Ingat, janais itu bisa berarti jenazahnya, juga bisa berarti tempat kerandanya itu. Tergantung kita bagaimana menerjemah. Bisa berarti jenazahnya itu sendiri, bisa berarti tempatnya itu jenazah. Tengah ada bahasa Arab seperti itu. Sama dengan Al-Arab misalnya. Bisa berarti Al-Arab orang Arabnya, bisa berarti bangsa Arabnya, bisa berarti bahasa Arabnya. Sama juga ini alal janais. Kalau di sini annal mahmul alal janais, yang dimaksud janais di sini adalah kerandanya, tempatnya. Nah, mereka tidak pernah memikirkan bahwa yang dibawa di atas keranda itu hakadha yuhsabun, demikian pula juga mereka akan seperti itu. Akan seperti itu. Wa batala hasbanuhum wa qarada alal qurbi samanuhum. Fala yanduru abadun ila janasatin. Nah ini semestinya nih, fala yandur abadun, maka tidak semestinya tidaklah seorang hamba yang duru melihat ila janasatin, kepada jenazah, illa wa yuqaddiru nafsahu mahmulan alaihi. Jenazah ini tidak keranda, tidaklah seorang melihat kepada keranda kecuali dia sudah memperhitungkan, yuqaddiru nafsahu, dia sudah memperhitungkan dirinya mahmulan alaiha, bahwa suatu saat nanti dia juga akan dipikul di atasnya. Nah, fa innahu mahmulan alaihi alal qurbi, bahwasanya dia akan dipikul di atasnya adalah waktu yang dekat. Wala'allahu, boleh jadi fi gaden, besok, au ba'da gaden, atau lusa. Jadi boleh jadi fi gaden, besok, au ba'da gaden, atau sesudah besok berarti lusa, dan seterusnya dan seterusnya. Qala Sabitu al-Banani, Sabit al-Banani berkata, kunna nashhadul janaisah, kami itu menyaksikan jenazah, fala nara, maka kami tidak melihat, illa mutaqanni'an bakian, kecuali dalam keadaan yakin, bakian dan menangis. Fa hakadha kana khaufuhum minal maut, demikianlah karena khaufuhum, seperti itulah khaufuhum, rasa takut mereka minal maut, dari kematian. Bukan berarti takut mati, tapi takut daripada akibat daripada kematian itu. Itu dulu diceritakan oleh Sabit al-Banai. Bagaimana sekarang? Wal'ana, dan sekarang katanya, la nanduru ila jama'atin, kita tidak menyaksikan kepada kelompok yahduruna janazatan, mereka menghadiri jenazah, illa, kecuali, wa aksuruhum yadhakun, kebanyakan dari mereka tertawa-ketawa, yadhakun, ketawa-ketawa.
wa yalhauna, dan mereka lalai, mereka lahwun, mereka lalai, wa la yatakallamuna, dan mereka tidak berbicara, mereka tidak berbicara illa fi mirasihi, kecuali tentang harta warisannya, wa ma khalfahu, dan apa sesudahnya, liwarasatihi, untuk ahli warisnya, wa ma khalfahu, dan penerusnya, maksudnya liwarasatihi, untuk ahli warisnya. Sekarang kita bandingkan ulama-ulama salaf dulu, kalau menyaksikan orang mati, maka dia sangat yakin bahwa suatu saat nanti juga aku akan mati, dan mereka sampai menangis, begitulah rasa takutnya terhadap kematian. Tapi pengarang berkata, coba saksikan sekarang, kita melihat banyak orang mengantar jenazah, sudah sampai di kuburan, sementara jenazahnya diturunkan ke dalam kuburan liang lahat, masih sempak-sempaknya tertawa, bersendagurah, malahan orang sudah baca tahlil, baca talqin, masih saja tertawa-tertawa, seolah-olah dia tidak pernah memikirkan bahwa cepat atau lambat, besok atau lusa, dia juga akan berada di liang lahat itu, di kuburan itu. Itu yang disampaikan oleh pengarang di sini. Lalu kalaupun dia ngomong, berbicara, justru yang dia bicarakan adalah mirasihi, warisannya. Siapa nanti yang ambil mobilnya ini, siapa yang nanti ambil emasnya, siapa nanti yang ambil sawahnya, empangnya, dan lain-lainnya. Justru itu yang dibicarakan. Padahal semestinya ketika mengantar jenazah banyak bersikir, banyak bertahlil, mendoakan kepada jenazah, Allahumma ghfirlahu, Allahumma ghfirlah, kalau dia perempuan. Tapi justru terbalik, yang dia ceritakan tentang peninggalannya, tentang harta warisannya. Wala yatafakkaru aqranuhu wa aqaribuhu, dan teman-temannya, aqranu wa aqaribu, dan kerabat-kerabatnya, tidak berpikir, wala yatafakkaru, kecuali fil hailati allati yatanawalu biha ba'da khalqum, kecuali tentang apa yang nanti akan diperoleh sesudahnya, mahal pau sesudahnya. Wala yatafakkaru wahidun minhum, dan tidak ada pun satu di antara mereka yang memikirkan illa masyaallahu, kecuali yang dikehendaki oleh Allah, fi janazati nafsihi, tentang jenazah dirinya, tentang jenazah dirinya, wa fi hali idza humil alaiha, dan keadaannya nanti ketika sudah dibawa di atasnya. Coba lihat pengarang, coba lihat gaya-gaya pengarang. Dia berkata, la yatafakkar wahidun minhum, tidak ada pun satu di antara mereka yang memikirkan illa masyaallah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Berarti masih menyandarkan bahwa ada tapi yang dikehendaki oleh Allah, yang diberikan taufiq oleh Allah. Fi janazatin, tidak ada yang memikirkan tentang keranda dirinya, tentang keranda dirinya. Wa fi halihi, dan keadaannya nanti idza humila alaiha, apabila dia dibawa di atas keranda itu. Ini kecuali yang benar-benar mendapatkan taufik. Padahal kita biasa membaca hadis. Dalam salah satu hadis diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengantar jenazah. Kemudian karena sementara liang lahatnya masih dikerja, istilahnya sekarang dek pada betul belum tembus, jadi jenazah pun belum diturunkan, maka ketika itu Rasulullah duduk bersama sahabatnya. Sahabat yang meriwayatkan hadis mengatakan, kami semuanya diam, tidak ada yang berbicara,
sehingga menggambarkan seolah-olah burung bertengker di kepala mereka. Begitu tenangnya, tenang, tidak ada yang bicara, tidak ada yang bergerak. Ini salah satu termasuk adab-adab mengantar jenazah, termasuk adab-adab mengantar jenazah. Ketika itulah Rasulullah SAW langsung mengangkat kepalanya dan berkata, Ista'iz billahi min azabil kubur. Minta berlindunglah kalian daripada azab kubur. Sampai diulangi 3 kali. Minta berlindunglah kalian dari azab kubur. Minta berlindunglah kalian dari azab kubur. Artinya apa? Kalau kita sedang mengantar jenazah ke kuburan, maka dianjurkan untuk memperbanyak isti'azah. A'udzubillah, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Dan juga dimintakan untuk jenazah tersebut supaya dihindari azab kubur, termasuk juga meminta untuk diri kita berlindung, minta perlindungan untuk kita dari azab kubur tersebut. Lalu pertanyaannya, kenapa sampai banyaknya orang-orang yang kita lihat mengantar jenazah tapi mereka lalai, mereka masih sempatnya tertawa, bersendagura dan lain sebagainya, seolah-olah mereka tidak pernah memikirkan bahwa besok kematian itu akan terjadi baginya. Apa penyebabnya? Walal musannifu wala sababa li hadzal ghaflat. Tidak ada sebab kelalaian ini. Tidak ada sebab di hadzal ghaflati untuk kelalaian ini illa kecuali qaswatal qulubi, kerasnya hati. Jadi karena hatinya memang sudah keras, sehingga ada hadis mengatakan waqafa bil mauti mau'ida, cukuplah kematian itu menjadi nasihat, tapi ternyata itu tidak berarti bagi mereka. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena kerasnya hati. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat hatinya keras? Bikasratil ma'ashi, karena banyaknya maksiat, banyaknya dosa-dosa, maksiat, wasunubi, dan dosa-dosa. Hatta apa nih? Ini hatta nassanallahu, hatta nassanallahu, Allahu painnya, sampai Allah membuat kita, sampai Allah membuat kita lalai, lupa, sampai Allah membuat kita lupa. Astagfirullah dulu. Bikasratil ma'asi was sunubi. Kenapa? Di sini semestinya tidak pakai nun. Hatta nasya, hatta nasya Allah Ta'ala wal yaumul akhir. Sampai dia melupakan Allah dan hari kemudian. Kayaknya salah cetak ini. Di sini hatta nasya, sampai dia lupa Allah Ta'ala wal yaumul akhir, dan hari akhirat. Wal ahwal, dan perkara-perkara yang mengerikan, allati baina yadaina, yang ada di antara kita. Fasirna, maka kita pun menjadi nagfalu lalai wa narha, kemudian lupa bima la ya'nina, dengan apa yang tidak bermanfaat bagi kita. Wa nas'alullah ta'ala, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ayyakitata min hadzal ghaflati, agar dibangunkan dari kelalaian ini.
Taib, jadi pengajian kita kali ini kita akan mengambil kesimpulan. Pertama adalah memberikan peringatan kepada kita tentang kerasnya yang namanya sakratul maut. Sakratul maut itu adalah ketika suatu kondisi atau lahdah, waktu-waktu yang sangat singkat ketika akan dicabutnya daripada nyawa itu, dan di sana ternyata ada rasa sakit itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian. Nah, salah satu yang dirasakan di sana adalah rasa sakitnya yang namanya sakratul maut. Itulah pula sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita doa-doa yang terkadang ini. Apa doanya? Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Ya Allah, ringankanlah bagiku dalam sakratul maut itu. Meskipun kita sering pernah membaca dan mendengarkan riwayat ketika Rasulullah SAW menghadapi sakratul maut amat sangat sakit, amat sangat tersiksa, sampai-sampai dia bertanya kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, apakah umatku juga merasakan seperti ini? Apakah umatku juga merasakan sakit yang seperti ini? Apa kata malaikat maut? Bahkan lebih keras daripada itu. Karena engkau adalah nabi, maka saya sekarang sudah berusaha untuk meringankannya. Maka untuk umatmu nanti akan lebih berat, lebih sakit daripada itu. Tapi Rasulullah yang sangat cinta dan sayang kepada hambanya justru berkata, ya Allah, tambahkanlah kerasnya untukku dan ringankanlah nanti untuk umatku. Masya Allah, inilah menandakan bagaimana sifat Rasulullah yang digambarkan di dalam Al-Quran. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Salah satu buktinya itu tadi, ketika dikatakan kepadanya bahwa Muhammad, justru untuk kamu sebagai nabi saya berusaha untuk meringankannya, maka umatmu nanti akan merasakan lebih keras daripada ini. Tapi Rasulullah justru berdoa, ya Allah, tambahkanlah kerasnya untukku dan ringankanlah nanti untuk umatku. Tapi ala kulli hal, yang pembahasan sekarang belum selesai. Pembahasan belum selesai karena ada nanti kondisi-kondisi tertentu diriwayatkan juga dalam hadis. Justru seorang hamba yang beriman nanti akan dicabut nyawanya sehingga rohnya keluar dari jasadnya bagaikan air yang keluar mimpi saka dari mulutnya cerek kan, dari mulut cerek. Begitu gampangnya. Tentu dalam kondisi-kondisi seperti ini tentu tidak terlalu merasakan beratnya sakratul maut itu. Itu yang pertama. Yang kedua pelajaran yang kita ambil adalah bagaimana menjadikan jenazah orang-orang mati yang mendahului kita itu sebagai ibrah, pelajaran bahwa kita pun nanti lama halata sudah pasti juga akan ikut kepada mereka. Pengalaman pribadi bagi saya, terkadang kalau mau dalam perjalanan, apalagi perjalanan jauh, belum sholat 2 rakaat dalam sholat musafir, pasti teringat, berbahaya ini, kita akan perjalanan jauh ini, bisa-bisa nanti ada kecelakaan, mati di jalan, sholat sunat dulu. Atau umpamanya tidak ada wudhu ini untuk perjalanan yang panjang, boleh-boleh jadi nanti dalam perjalanan menuju ke Bulukumba terjadi kecelakaan, kita mati, maka terpaksa kembali lagi untuk berwudhu. Berarti kalau cuma ke Mangkosok tidak berwudhu dekat ternyata tidak. Karena terkadang orang sampai perjalanannya mengelilingi Sulawesi tidak mati justru perjalanan ditondrongnya ke baru mati. Terpaksa biar dekat berwudhu juga. Berwudhu juga, kemudian dek mobil, kemudian memperbaiki doa. Apa artinya ini? Bersiap-siap bahwa kematian itu senantiasa berada
di depan mata. Nah, biasa juga pengalaman pribadi, kalau sudah mau tidur, kemudian boleh jadi karena wudhu batal, tidak memilah, tidak sempat atau tidak di sini pusat untuk mak jenek, tidak bersemangat lagi untuk berwudhu, tapi ketika baring-baring ingat, jangan-jangan siapa tahu ini malam terakhir ini, terpaksa dipaksa-paksa lagi bangun lagi berwudhu, kemudian berdoa. Karena kan alhamdulillah selama ini kita sudah mengamalkan berwudhu, kemudian berdoa, mengamalkan adab-adab tidur, kemudian tidur. Alhamdulillah bangun seperti itu juga, tapi belum mati. Nanti suatu saat lagi meninggalkan berwudhu, meninggalkan doa, tapi muncul lagi pemikiran, jangan-jangan nanti saya tidak berwudhu lalu mati, terpaksa. Pokoknya harus bersungguh-sungguh. Itu namanya bersungguh-sungguh, bertekun, selalu bersiap-siap untuk menghadapi kematian itu. Dan lagi-lagi selalu berdoa supaya diringankan dalam kematian itu. Taib, saya kira itulah pengajian kita malam ini. Allah Subhanahu wa taala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula an taj'alana min ibadika as-salihin al-ulama'il 'amilin al-muwahhidin al-mukhlisin al-mu'minin at-taqiyyin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hikmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma tahhir qulubana wa qis qulubana wa ahsin furujana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada serumahnya Sakia? Hah?